Jadi itu harus diperhatikan itu ya, ini yang laki-laki. Jadi bicara ya, di masjid pada hari Jumat ketika khatib membaca khutbah itu bisa membatalkan pahala Jumat. Ya. Jangankan berbicara, melarang teman bicara pun itu sudah termasuk kita ikut bicara. Ya, ikut bicara. Ya, diumpamakan oleh Rasulullah mengatakan bahwa man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yaktubu fa huwa kamatsalil himar yahmilu asfara. Ya, bagikan himar yang membawa ya karungan kitab banyak ya, tetapi tidak ada manfaatnya artinya ya. Jadi himar kuda ya, kuda yang menarik becak ya, becaknya berisi kitab ya, penuh tetapi tidak ada manfaatnya baginya. Nah begitu juga artinya orang yang berbicara ketika khatib membaca khutbah tidak ada manfaatnya, artinya pahala Jumatnya tidak ada, sia-sia, gugur pahala Jumatnya ya, tidak dapat pahala ya. Dia ikut di sana di masjid, ikut ya, sholat Jumat tetapi tidak dapat pahalanya. Nah sama seperti tadi itu, kuda yang membawa apa ya, kuda yang membawa kitab penuh ya, tetapi tidak paham apa isi kitab tersebut ya, sia-sia, lelah saja dia dapat. Nah itu orang yang bicara pada hari Jumat pada saat khatib sedang membaca khutbah itu sama dengan kuda yang membawa beban banyak besar tetapi tidak dapat dimanfaatkan ya, tidak ada manfaatnya baginya ya, hanya dapat lelahnya saja. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yaktubu faqad laghawta ya. Ya hadis ya. Hadis selanjutnya Rasulullah mengatakan idza qulta li sahibika, apabila kamu mengatakan kepada saudaramu, temanmu, ansit, diam ya, yaumal jumu'ati pada hari Jumat wal imamu yaktubu padahal imam sedang membaca khutbah, faqad laghawta, maka termasuk ya engkau melakukan perbuatan yang sia-sia ya. Jadi kita mengatakan diam, jangan bicara, sudah ikut termasuk kita ikut bicara, maka gugur pahala Jumat kita, tidak dapat pahala Jumat, lagu, termasuk kita melakukan perbuatan yang lagu itu artinya sia-sia, tidak bermanfaat ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, jangankan sengaja bicara, kita melarang teman kita bicara saja sudah menggugurkan pahala Jumat kita. Itu saking pentingnya ya kita mendengarkan khutbah ketika sholat Jumat itu, tidak boleh berbicara ya. Jadi ingat ini yang terutama yang laki-laki ya, yang laki-laki ya. Laki-laki dan perempuan kalau sudah sampai di masjid hari Jumat, lebih-lebih ketika imam sudah mulai membaca khutbah ya, tidak boleh ada yang berbicara ya, tidak boleh ada yang berbicara ya. Ya, jangankan bicara, melarang berbicara pun itu sudah termasuk sama hukumnya seperti berbicara, maka gugur pahala Jumatnya, tidak dapat pahala Jumat ya. Cuma dia bebas kewajibannya saja ya, tetapi pahalanya nol sama sekali ya, tidak dapat pahala. Karena itu sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai ada ya, jangan sampai ada nanti ya, laporan ya, jangan bikin ya, marbot marah ya, orang sudah membaca khutbah bicara di belakang ya. Tidak boleh, tidak boleh. Haram, ya haram, dosa, ya dosa, dosa. Ya. Di samping dapat dosa, kemudian juga tidak dapat pahala, tidak dapat pahala Jumat. Nah, karena itu sekali lagi, kalau kita sudah sampai di masjid, adab kita ya adalah diam,
kalaupun kita tidak baca Quran, tidak zikir wirid, diam saja sudah dapat pahala. Ya, sampai di masjid duduk berniat i'tikaf, ya, tanpa kita baca apa-apapun dapat pahala. Ya, tapi kalau kita bicara, ya, sudah dapat dosa, ya, dapat dosa. Ya. Bahkan di hadis yang lain, ya, nanti di hadis ini, ya. Misalnya kalau ada orang di masjid, ya, ya, turun dari masjid ternyata sandalnya hilang di sana, tidak ada, ya, sandalnya hilang, lalu ribut-ribut mengatakan, aduh sandal saya hilang. Tapi begitulah dia itu, ya, bicara di masjid, padahal sudah di luar masjid. Siapa yang ambil sandal saya? Siapa yang ribut? Maka, ya, ketika kita mendengar orang ribut-ribut mencari sandalnya, ya, boleh kita katakan mudahan tidak berkenda hitam, ya, doakan dia mudah-mudahan dia hilang, ya, itu boleh, ya, boleh, ya, boleh. Ya. Saking apa? Tidak bolehnya kita bicara di masjid, harus menjaga adab kita di masjid. Sampai begitu, ya, ya. Apalagi seperti tadi itu sedang pelaksanaan ibadah, sholat Jumat, sedang khutbah, ya. Ini kadang-kadang apa? Ya. Sholat Jumat, ya. Baru assalamualaikum, baru salam sekali saja imam sudah ribut di belakang, ngerak sujadahnya, ribut, mana ribut sujadahnya, mana ribut suaranya. Ini tidak benar itu, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Di masjid itu namanya Baitullah, rumah Allah, rumah tempat beribadah, menyembah Allah, bukan tempat main-main, ya, bukan tempat berjorak-jorak. Ya. Jadi setiap orang yang datang ke masjid itu artinya dia menjadi tamunya Allah. Ya, sama ketika kita bertamu di rumah orang, rumah teman kita, ya, kalau kita, ya, bertamu, ya, datang di rumah teman, rumah orang, lalu kita main-main di situ, apakah tuan rumah senang? Tidak, pasti dia marah. Ya. Nah, bahkan seperti hadis kemarin itu kan, hadis kemarin itu pesan, ya, nasihat Luqmanul Hakim. Apa katanya? Ya, idza kunta fi baitil ghair fahfaz basaraka. Ya, kalau kita bertamu, ya, kata Luqmanul Hakim, kalau kamu berada di rumah orang lain sedang bertamu, fahfaz basaraka, jaga pandanganmu, ya. Jangan masuk di rumah orang, semua dilihat di situ kayak orang, jadi mata-mata saja, cari jalannya masuk nanti di rumah orang. Ya, itu boleh, apalagi main-main. Nah begitu juga, apalagi kalau kita masuk di rumahnya Allah, di masjid, maka tentu lebih pantas lagi, lebih wajib lagi kita jaga adab kita, sopan santun kita. Ya. Jangan main-main di masjid, jangan berjorak di masjid, lebih-lebih ketika kita ibadah, ya. Ibadah. Ya. Kadang-kadang jawab amin, ya, amin, ya. Jawab imam ketika waladhdallin, ya. Kadang aminnya berjorak, ya, ya. Waladhdallin, harusnya amin, ya. Sekarang amin, kayak manggil temannya saja, tidak boleh itu. Apalagi kalau sengaja dia seperti itu, batal sholatnya, ya, batal sholatnya, ya. Amin. Kadang-kadang sambung amin, terus berjorak, batal sholatnya itu. Jadi sholat itu tidak boleh sambil main-main, batal sholatnya, sia-sia lah itu, tidak ada artinya. Ya. Ini kadang-kadang itu kayak manggil temannya, amin, teriak. Itu tidak terasa, ya. Kita ibadah tapi ibadah kita sia-sia, batal, ya, batal, ya Allah, ya. Oleh karena itu belajar ngaji, ya. Kalau kita tahu, ya,
tidak akan kita lakukan, ya, tidak akan kita lakukan, ya, dilakukan karena tidak tahu. Ya. Bagaimana kalau orang melakukan karena tidak tahu? Ya kalau tidak tahu, ya, kemudian kenapa dia tidak tahu? Memang tidak ada kesempatan, tidak ada tempat belajar, tidak berdosa. Tetapi kalau dia melakukan kesalahan karena tidak tahu, padahal, ya, dia bisa tahu karena ada tempat belajar, ada waktu belajar, maka tetap berdosa. Ya, dosa. Ya. Jadi melakukan perbuatan salah, ya, yang tidak dihukum salah itu ketika orang tidak tahu, ya, dan tidak ada kesempatannya, tidak ada waktu, tidak ada tempat untuk belajar. Tetapi selama, ya, ada waktu, ada tempat untuk belajar, ya, tapi tidak mau belajar, lalu dia melakukan perbuatan salah, maka tetap berdosa, tetap berdosa, ya, tetap berdosa. Karena itu yang paling tinggi adalah belajar, menuntut ilmu, belajar, ya, belajar. Ya. Tidak ada yang paling tinggi kecuali nilai belajar, nilai berilmu. Ya. Ilmu yang paling tinggi, ilmu yang bawa kita pada keselamatan. Ibadah kita akan menjadi benar, baik, ya, apabila didasari dengan ilmu. Maka paling tinggi adalah ilmu. Nabi mengatakan kun aliman, jadikanlah dirimu menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Ya. Jadi nomor satu, nomor dua menjadi penuntut ilmu. Baik itu, jadi ingat sekali lagi, ya, sekali lagi bahwa, ya, adab kita pertama tadi itu kepada kedua orang tua. Ketika seorang berbakti kepada orang tuanya, maka dibukakan baginya pintu surga. Ketika berbuat durhaka kepada orang tuanya, langsung dibuka pintu neraka. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita di masjid, lebih pada hari Jumat, tidak boleh berbicara pada saat imam membaca khutbah. Ya, berbicara ketika, ya, imam berkhutbah atau khatib berkhutbah itu menyebabkan pahala Jumat menjadi gugur, tidak dapat pahala Jumat karena termasuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baik, terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita dan mudah-mudahan, ya, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dengar, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri dengan kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina istafa. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil alaina kull 'asir bijahi bashirin nadhir. Sahhil alaina kull 'asir bijahi bashirin nadhir. Sahhil alaina kull 'asir bijahi bashirin nadhir. Allahumma ya man biyadihi khaza'inus samawati wal ardi wa ya man yaqulu lisyai'i kun fayakun. نسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تجعل لنا خطوة بمدارسها ومعاهدها نصرا عزيزا وفتحا مبينا كبيرا وبابا مشهودا بكل خير وأوصافا ومغانم أضعافا مضاعفة كثيرة من أهل الخير ورجالا مرارة يجاهدون حق جهاده في سبيل الخير بجاه بسيط نذير وأن تعافينا من الدين والفقر وقر الرجال من كل داء وبلد ومن شر الخلق وفتنة الدجال بجاه بسيط نذير وأن نرزقنا رزقا حلالا ومباركا فيه من غير تعب ولا ضير بجاه بسيط نذير وأن تجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم ووليهم في الدنيا والآخرة من المقربين يا سيد النذير يا كثير النوال يا حسن الفعل يا قائما من الزوال يا مبدع من الفتن فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على الله سيد النذير وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ala hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.